Pernah nggak sih Anda merasa, ada merek yang kok rasanya langsung klik gitu ya, bisa dipercaya banget, tapi ada juga yang kayaknya biasa aja. Hmm, Nah, hari ini kita mau coba bongkar nih bab 6 dari The 22 Immutable Laws of Branding. Judulnya Hukum Kredensial. betul. Kita bakal gali lebih dalam kenapa klaim keaslian itu ternyata jadi pondasi paling kuat buat sebuah merek. Ya, ini menarik banget sih. Sumber ini kan bilang ya, di zaman sekarang ini, konsumen itu udah mulai, gimana ya, agak skeptis gitu sama klaim-klaim produk yang biasa. Kayak lebih awet, lebih canggih gitu ya. Nah, iya, lebih tahan lama lah, lebih gampang dipakai lah. Tapi, ada satu hal yang justru nancep banget di kepala mereka. Apa tuh? Bukti keasliannya. Kredensial merek itu sendiri. Ini yang bikin satu merek jadi kelihatan beda, menonjol dari yang lain. Oke, menarik nih. Jadi misi kita hari ini jelas ya. Kita mau kupas tuntas gimana sih caranya sebuah merek bisa bangun kredensial yang bikin orang tuh langsung yakin, Hmm. dan kenapa ini seringkali katanya lebih penting daripada sekedar daftar fitur produknya yang panjang itu. Yuk kita mulai. Oke, jadi inti dari hukum kredensial ini sebenarnya sederhana tapi wow, kuat banget. Gimana tuh? Jadi elemen paling vital, paling penting nih ya buat merek bisa sukses jangka panjang itu adalah klaim otentisitasnya. Keasliannya itu loh. Keaslian. Iya, ini tuh kayak fondasi. Kalau klaim keasliannya ini kokoh, nah klaim-klaim lain soal produknya, soal fiturnya jadi lebih gampang Anda percayai. Gitu. Wah, contohnya langsung kebayang Polaroid ya. Nah, itu dia. Mereka kan dulu rajanya fotografi instan ya kan? Kredensial mereka jelas banget di situ. Orang kalau mau foto langsung jadi ya mikirnya Polaroid. Betul. Tapi pas mereka coba-coba mau masuk pasar film 35 mm yang biasa itu ngelawan Kodak, kok malah gagal total ya? Padahal mereknya kan kuat banget. Nah, itu dia intinya. Gagalnya itu karena Polaroid sama sekali nggak punya kredensial di pasar film yang konvensional. Oh. Di kepala Anda sebagai konsumen kan langsung mikir, loh ngapain beli film biasa dari Polaroid kalau rajanya jelas-jelas Kodak gitu kan? Iya juga ya. Kepemimpinan Kodak di kategori itu udah jadi kredensial mereka yang kuat banget. Polaroid itu autentiknya buat yang instan, bukan yang biasa. Jadi keaslian itu nempel banget sama kategorinya. Ada contoh lain lagi nih, katanya dari dunia software, namanya Egg. Oh, iya. Katanya pendirinya itu awalnya bilang produk ini bisa, wah semuanya. Bisa buat kalender, surat menyurat, daftar kontak, sampai laporan pengeluaran. Serba bisa ya kedengerannya. Iya, kayaknya hebat gitu, tapi malah jadi nggak jelas ini software buat apa sebenarnya. Fokusnya buyar. Persis. Jadi setelah diskusi lagi, akhirnya fokusnya itu dipersempit banget. Jadi perangkat lunak kontak. Cuma kontak aja. Iya, spesifik buat para sales atau ya siapa aja yang butuh banget ngatur kontak secara profesional lah. Dan hasilnya, Gimana? justru dengan fokus yang tajam kayak gitu, Act malah jadi pemimpin di kategori baru yang mereka ciptakan sendiri. Wah, Kepemimpinan inilah yang jadi kredensial utama mereka. Ini agak kontraintuitif ya. Kan biasanya mikir makin banyak fitur makin bagus. iya biasanya gitu. Tapi di sini justru mengurangi fitur, mempersempit fokus, itu malah memperkuat kredensialnya. Gitu loh. Jadi benang merahnya di sini tuh status sebagai pemimpin kategori ya. Tepat. Bukan cuma soal berapa banyak yang kejual, tapi lebih ke siapa yang ada di puncak pikiran Anda sebagai konsumen. Kayak, oh kalau ngomongin X ya pasti merek Y jagonya. Betul. Kepemimpinan itu yang ngasih cap ini yang asli. Gitu. Otentik. Nah, ini memberikan autentisitas ya. Dan yang bikin agak merinding nih, kepemimpinan ini ternyata nempelnya lama banget. Oh iya? Ada studi dikutip di sumber kita, dari tahun 1923, jauh banget kan? Jauh? Hasilnya, 75 tahun kemudian, coba tebak, Gimana? masih kuat. Masih. 20 dari 25 merek yang dulu jadi pemimpin di kategorinya masing-masing, 75 tahun kemudian masih jadi pemimpin juga. Wow, itu luar biasa sih. Iya kan? Sekali Anda dianggap rajanya di satu kategori, wah susah banget digeser. Kredensial kepemimpinan ini jadi aset jangka panjang yang nilainya, wah gede banget. Gila ya, bisa sekuat itu persepsi orang. Nah, terus muncul pertanyaan nih, gimana dong kalau merek Anda ini katakanlah pemain baru? Atau bukan pemimpin di kategori yang udah ada? Apa ya udah pasrah aja? Nah, ini menarik. Sumber ini bilang, jangan coba-coba deh rebut mahkota pemimpin yang udah nancep kuat itu berat, susah. Mendingan
Mendingan, ciptakan kategori baru, di mana Anda yang bisa jadi nomor satu di situ. Ini strategi cerdik banget. Ciptain kategori baru, gimana tuh contohnya? Coba lihat industri bir deh. Kan ada raja bir biasa ya kan? Terus ada lagi raja bir ringan, light beer, ada raja bir impor, ada raja bir craft, bahkan sampai raja bir Meksiko pun ada kategorinya sendiri. Oh iya ya, banyak banget pecahannya. Nah, selalu ada celah buat mempersempit fokus, bikin kolam yang lebih kecil, dan jadi pemimpin di situ. Jadi kuncinya itu kreatif, definisikan ulang arena bermain Anda, dan bangun klaim keaslian yang unik di sana. Temukan ceruk Anda. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, kredensial paling kuat, paling ampuh buat sebuah merek itu ternyata bukan melulu soal fitur canggih atau harga paling murah. Bukan itu intinya. Tapi status sebagai yang asli, sang pemimpin kategori di benak Anda di kepala konsumen. Itulah yang bikin Anda mantep milih dan percaya sama merek itu. Betul sekali. Dan ini langsung memunculkan pertanyaan penting nih buat Anda semua renungkan. Apa tuh? Coba deh pikirin. Untuk merek yang mungkin Anda bangun, Anda kelola, atau bahkan merek yang sering Anda gunakan sehari-hari. Apa sih klaim keaslian fundamentalnya? Pertanyaan bagus. Udah jelas belum klaimnya? Dan kalau misalnya belum begitu jelas, gimana caranya Anda bisa mempersempit fokus lagi untuk membangun kredensial kepemimpinan yang kokoh itu? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Iya, betul. Sesuatu untuk Anda gali lebih dalam lagi.